Dia seorang ustadz, pengurus agama, pengurus mualaf. Kok dia bisa tekan saya seperti itu? Ya. Sebetulnya saya udah tua gini, seharusnya dia mengangkul saya. Bagaimana Bu Yul ketika kita sama-sama mengurus mualaf ini gitu. Jangan dia menekan saya terus gitu, Bang. Abaikan, Bu. Karena kita lillahi ta'ala. Kita berjuang karena Allah. Jadi kita tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Iya. Kita pantang mundur walau ditekan atau diintimidasi. Jalan terus, Bu. Itulah maka dari itu mualaf-mualaf ini kasihan Bu. Ya. Banyak yang hidup susah, perlu bantuan dari kita. Betul, Bu. Jadi kita ini harus membantu dia. Kalau enggak kita membantu dia, siapa lagi yang membantu dia gitu, Bang. Nggak bertemu hari ini mana saya tahu, Bu. Iya. Ya. Kadang datang ke rumah, Bu Yul beras tak ada. Udahlah saya kasih. Itu dari kocek saya sendiri, Bu. Saya ngasih. Di mata dunia, di mata manusia, Bu, berkurang harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang ada di rumah Ustazah Herawati. Dan kebetulan pas saya datang ke rumah Ustazah Herawati, ini ada Mak Yul, ada Bu Susi juga, dan Bu Susi juga ya. Di Bu Susi. Bu Susiati, Bu Susiawati, Ibu Susiati. Susiati. Ini ada dua Ibu Susi. Dan Masya Allah, Mak Yul ini udah beberapa kali masuk ke konten Laskar Tujuh Langit ya Mak ya. Dan sering juga viral dari konten-kontennya Mak Yul. Karena kisah Mak Yul ini cukup menarik. Dan begitu juga Ibu Susi nih, juga pernah masuk di konten saya. Dan yang belum nih Ibu Susiawati ya Bu ya. Ini belum sama sekali masuk ke konten. Dan kebetulan kita ada di rumah Ustazah Herawati. Ini bisa diceritakan enggak nih Bu? Ini ada apa nih Bu ngumpul-ngumpul di sini? Oh ya, alhamdulillah kami mau sharing-sharing pengalaman Bu Liana bagaimana memanage majelis taklim yang khusus menghimpun saudara-saudara kita yang sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau mualaf itu baru kenal-kenal Islam, tapi kalau sudah masuk Islam, apakah itu karena pernikahan yang sudah berumur 3 tahun, memeluk Islamnya atau lebih dari itu, bukan lagi disebut mualaf, tapi orang Islam dalam rangka memperdalam tentang agama Islam. Ya. Jadi di sini ada Bu Yuliana sebagai orang yang berpengaruh di dalam menghimpun saudara-saudara kita yang baru sedikit banyak mengenal Islam. Jadi sedikit tapi banyak gitu Pak, tapi akan menuju banyak. Jadi dalam hal pengamalannya. Kemudian Bu Ilana juga mengasuh 16 pengajian, 16 majelis taklim. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Bu Yuliana ini sebagai penerus saya. Kalau dulu saya yang aktif begini, mobile kemana-mana, sekarang ada penerus saya. Yang justru bukan dari keturunan Islam, dari saudara kita yang masuk ke agama Islam tidak karena keturunan. Itu yang saya bangga dan sekaligus bersyukur. Begitu juga Bu Susiati dan Bu Susiawati. Saya sangat bersyukur hari ini Allah mengizinkan saya bertemu dengan beliau-beliau ini. Ini kapan nih Ustazah Herawati ketemu pertama kali dengan ibu-ibu mualaf nih Bu? Ya barusan hari ini baru hari ini Bu. Sudah hati kami sudah lekat begini, apalagi sudah kemarin baru hari ini aja ya Allah terbayang-bayang saya. Wah. Ya detik per detik rasanya tidak mau berpisah dengan beliau. Masya Allah. Tapi Ya, Ibu Pak. Ustazah tahu nggak nih kisah-kisah kenapa ibu-ibu mualaf nih dulunya masuk Islam nih Ustazah? Ya kalau Bu Yuliana ini kebetulan beliau ini ada di masuk Laskar Tujuh Langit ya Pak. Ya. Saya mengikuti kondisi YouTube dari beliau, dari Pak Ilham ya. Ya. Kemudian Bu Susiati juga saya ikuti.
Kalau Bu Susiawati mungkin sekarang Ya. baru kita liput. Ya. Ya, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ini saya ingin menceritakan juga Ustazah Herawati ini juga seorang dai juga, seorang ustazah juga, dan kebetulan alhamdulillah beliau ini dosen juga, pengajar ya. Ya. Dosen. Ngajar di mana Ustazah? Saya mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang dulu pernah ngajar di IKIP PGRI Kota Pontianak. Berdakwah ini udah berapa tahun nih Bu? Saya berdakwah dari sejak muda, dari Dari masih muda? gadis, karena saya bergabung di Pelajar Islam Indonesia, kemudian bergabung di Himpunan Mahasiswa Indonesia. Di sana saya dilibatkan dalam berbentuk memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu basic training sampai leadership training. Bu Yul, bagaimana suka dukanya Ibu ketika mengasuh pengajian? Apakah banyak yang suka atau tidak suka, atau Ibu remehkankah kalau seandainya ada kedengaran suara-suara yang tidak sedap gitu, atau Ibu komentari atau Ibu memberikan penjelasan secara lembut atau gimana Bu? Jadi selama ini memang sih banyak sekali yang nggak senang dengan saya. Saya sih udah 16 tahun lah mendirikan pengajian mualaf ini. Cuman sih banyak sih yang nggak senang. Utama sih yang sama-sama buka pengajian mualaf lah. Misalnya ketua-ketua yang nggak senang sama saya. Tapi saya biarkan aja, mereka nggak senang. Mereka banyak bilang seperti gini dengan saya. Bilang kan gini, Bu Yul nggak sekolah di santren. Kok bisa ngurus mualaf semuanya? Kita mualaf nih, ngapa ikut Bu Yul katanya. Bu Yul kan nggak di sekolah santren. Masa mau ikut sama Bu Yul, kata dia. Tapi saya rasakan aja, biarkan orang ngomong saya seperti itu, saya biarkan aja, saya terima. Jadi dia ngomong lagi, lontari omongannya, gitu. Bu Yul ini katanya, buka pengajian cari uang dari situ. Saya nggak pernah kok cari uang dari situ. Saya buka pengajian udah 16 tahun, saya tidak pernah memungut biaya dari mualaf-mualaf. Mualaf-mualaf ini kita harus mendukung mereka supaya mereka itu bisa mengikut pengajian, bisa persatu dengan mualaf yang lain supaya dia bisa dapat agamanya, bisa sholatnya, bisa apa kan. Kalau kita tidak membantu mereka, siapa lagi bantu mereka? Saya setuju dengan Mak Yul. Begitu memang Mak Yul. Dalam rangka kita sebagai pendakwah, Ibu ini pendakwah sebetulnya dengan merekrut teman-teman mualaf, jadikan dia bersemangat untuk ikut pengajian. Itu namanya pendakwah. Jadi untuk itu sebaiknya Ibu tadi pakai kacamata kuda. Jalan terus. Iya, selama itu seperti itu. Selama ini saya seperti itu. Kadang ada kalanya rasanya yang bagaimana ya. Udahlah saya tidak mau ngurus lagi. Tapi bagaimana dengan mualaf-mualaf yang lainnya kalau saya tidak urus gitu. Udahlah saya lanjutkan lagi, Tapi omongan orang kayak gitu. Jadi ya mentelan sendiri aja. Itu sebagai motivasi juga Ibu. Ya mungkin itu cobaan buat saya yang saya pikirkan. Jadi kalau seandainya saya katakan Ibu ini sebagai tokoh juga bisa. Tokoh para mualaf. Senioritas Ibu sebagai tokoh itu yang membuat kawan-kawan banyak bergabung dengan Ibu. Jadi Ibu nggak usah mundur. Ibu pakai kacamata kuda tadi. Ibu lihat aja ke depan. Ya. Tutup kuping kiri, buka kuping kanan atau sebaliknya. Tak usah dengarkan kata-kata yang negatif, tapi Ibu beri semangat diri Ibu untuk yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu memang sulit. Berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat itu memang sulit. Apalagi dalam mengasuh saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam dan mencintai Islam. Itulah Bu, kalau tidak kita membantu mereka, takutnya mereka sudah memeluk agama Islam, kita nak membantu dia mengenal dengan agama Islam. Akhirnya dia balik lagi dengan agamanya. Ibu dapat hidayah dari Allah, itu harus Ibu pelihara, itu merupakan kekayaan Ibu yang diberikan Allah. Kekayaan Ibu itu akan bertambah, akan meningkat kalau Ibu tetap lurus dalam berjuang untuk kemaslahatan
kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang mualaf? Saya tuh Bu, kalau yang lain dengan ngomong saya tuh saya masih bisa terima lah dengan saya ya. Yang mengatakan saya di ustadz, dia seorang ustadz, pengurus agama, pengurus mualaf, kok dia bisa tekan saya seperti itu? Nah. Sebetulnya saya udah tua gini, seharusnya dia mengangkul saya. Bagaimana Bu Yul ketika kita sama-sama mengurus mualaf ini gitu. Jangan dia menekan saya terus gitu, Bang. Abaikan Bu, karena kita lillahi ta'ala, kita berjuang karena Allah. Jadi kita tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Iya, Kita pantang mundur walau ditekan atau diintimidasi. Jalan terus Bu. itulah. Dibilang saya buka pengajian dapat uang. Nanti ibu dapat lembaga-lembaga lain uangnya. Kapan lembaga beri saya uang? Kau cekkan keluarkan siapa yang saya minta uang? Ya. Enggak ada. Malahan mualaf saya sakit, mualaf saya susah, kadang mau diceraikan sama suaminya. betul. Itu semua saya bantu, Bu. Maka dari itu saya dengar ibu dosen juga. Jadi harapan saya dengan ibu ini bisa membimbing saya. Insya Ya Allah. saya sih memang sekolahnya enggak ada, Bu. Biasa-biasa ya saya. Tak ada Tapi sekolah. Ibu lebih dari guru besar Bu, karena pengalaman Ibu mengayom kawan-kawan, merangkul saudara-saudara. Itulah maka dari itu mualaf-mualaf ini kasihan Bu. Ya. Banyak yang hidup susah. Perlu bantuan dari kita. Betul Bu. Jadi kita ni harus membantu dia. Kalau enggak kita membantu dia, siapa lagi yang membantu dia gitu, Bang. Tidak bertemu hari ini mana saya tahu Bu. Iya. Ya. Kadang datang ke rumah, Bu Yul beras tak ada. Udahlah saya kasih. Itu dari kocek saya sendiri Bu, saya ngasih. Di mata dunia, di mata manusia Bu, berkurang harta kita. Tapi di sisi Allah itulah milik kita Iya. yang akan membantu kita di akhirat. Saya itu enggak mikir uang habis, saya dapat uang saya habis, saya enggak masalah. Yang penting mualaf ni bisa kita tolongin gitu, Bang. Jangan sampai dia terlantar. Jangan sampai dia balik lagi agamanya. Dari situ saya enggak mau, Bu. Selama ini perjuangan saya supaya mualaf jangan dikembali lagi agamanya. Itu ya saya. Satu cuman itu. Luar biasa Bu. Semangat itu tidak semua orang punya. Ibu diberikan Allah karunia yang luar biasa. Yang tidak semua mualaf punya itu, apalagi orang yang bukan mualaf. Iya. Kalau tidak punya hidayah dari Allah, tidak mungkin. Itulah pikir saya itu kalau ibu dosen kan bisa membantu kami macam mana gitu. Allah. Ya mungkin kami itu banyak kesalahan ya selama ini. Mudah-mudahan ibu bisa membimbing saya bagaimana cara mengurus mualaf-mualaf sebanyak ini. Umur saya sudah tua, umur saya 63 tahun. Menurut Ibu ada tidak kira-kira kadar Ibu yang semangatnya sama dengan Ibu, tulus hatinya, penyayang dengan saudara-saudara mualaf, ada tidak? Karena selama ini saya belum temu nih. Jadi seiringnya Bu ya, seiring berjalannya waktu, Ibu bisa menimba pengetahuan dan pengalaman dari Bu Juliana. Dan begitulah, jadi tutup telinga kiri. Iya, udah Bu, saya udah berjuangkan, udah bersihkan hati saya biar supaya orang ngomong-ngomong saya nggak mau masuk lagi, dah biarkan mereka apa yang Nggak kata usah dia. masukkan ke hati, Iya, terus kita umur bicara. saya udah segini, saya cari apa lagi? Mohon info dari Ibu, apakah Ibu punya organisasi? Dia ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang pembinaan, pelatihan, bidang SDM atau bidang apa namanya Bu? Mencari keuangan ini, keuangan gitu, ada nggak Bu? Kami ini punya pengajian, ada berapa, pokok di mana ada mualaf, saya buka titik-titik mualaf itu ada 16 titik. Jadi selama ini semuanya saya kasih ini pengajian ini ada ketuanya, bendaharanya, semuanya udah ada. Alhamdulillah. Tapi pembinaan untuk pelatihan UKM ini belum ada Bu. Jadi kita belum pernah mendapatkan UKM yang bisa membina mualaf untuk usaha, untuk pelatihan jahit, apa segala itu kami belum pernah dapatkan. Selama ini Ibu punya jaringan untuk kawan yang bisa memberikan pelatihan? Belum ada Bu. Ibu tak usah mengumpulkan semua organisasi itu, cukup Ibu datangkan koordinatornya, Ibu bekalkan pengetahuan ke koordinator saja. Jadi Ibu tidak perlu sampai ke ujung tombak. Cukup tanggung jawab untuk mengasuh setiap pengajian itu teman koordinator itu. Nanti dari 16 koordinator itu, mana yang Ibu lihat bagus dia membina kawan-kawannya, itu Ibu jadikan contoh.
Nanti kawan yang 15 coba contoh Ibu ini dalam membina kawan-kawan. Nanti dia akan berkompetisi, Bu. Mereka tuh ada, Bu. Ya. Pengajian-pengajian tuh ada yang bagus, bisa mengurus mualafnya. Tapi Bu Yul, saya enggak mau ngurus semua macam Bu Yul, tak mampu saya katanya. Dari situ. Jadi Iya. saya enggak bisa dapat kader seperti itu. Enggak yang apa-apa. bisa ngurus semuanya Enggak gitu. apa-apa. Enggak ada. Jadi Ibu dengan adanya Ibu tunjuk koordinator setiap pengajian itu, beban Ibu lebih ringan, Iya. tetapi pembinaannya lebih mantap. Iya. Karena sudah ada sub-sub tadi. Nanti misalnya pengajian itu masing-masing beda-beda hari, ada dalam satu bulan itu 1 kali atau 2 bulan sekali Ibu hadirkan semua 16 pengajian itu Ibu yang langsung memimpin. Bisa juga begitu. Ya. Selama ini Ibu dipanggilkan guru ngaji atau gimana, Bu? Guru ngaji. Panggil guru ngaji ya. Kemudian untuk daya tarik agar kawan-kawan rajin hadir di pengajian itu gimana, Bu? Kita ada guru-guru ngajinya. Saya tuh setiap pengajian tuh ada guru ngajinya. Ada yang 2, ada 4 nengok beramai dan enggak. Kalau macam di Masjid PT saya punya guru ngaji 4. Macam Gang Rukun ada 4. Yang lain-lain yang lain tuh macam Sungai Selamat ada 2. Kota Baru 2. Di Sungai Kupa 1, Sungai Rengas 1, baru dapat 1 tuh. Jadi semuanya tuh udah ada ustadznya. Saya letakkan ustadz-ustadznya. Jadi hari ini tuh udah ada ustadznya. Jadi mereka menjalankan seperti ini 1 minggu full. Jadi saya hanya cuman datangi aja. Kalau ada bermasalah Bu Yul, nak di Quran, ndak ada ini, ndak ada itu, saya ke sana antarkan Quran. Kekurangan mualaf itu, jadi saya menuhi gitu. Ya, jadi posisi Ibu sangat berperan sekali ya dalam memberdayakan setiap kelompok pengajian Ibu. Cuma karena latar belakangi oleh kondisi faktor faktor usia, Ibu cukup tadi menanyakan kepada koordinator pengajian Ibu, apa keluhannya, apa tantangannya, apa peluangnya. 2 bulan sekali kita kumpul semuanya pengajian ini. Ya, sementara ini saya belum ada ngumpulkan pengajian semua itu. Ada sih rencana tahun ini, cuman itulah. Apa sebab saya tuh tidak mau mengumpulkan semuanya? Masalah dananya. Nah, kita kumpul ramai-ramai kan paling air kue tetap ada. Jadi kita ini belum ada dananya. Dana yang ada yang banyak minta bantuan itu udah saya kesanakan. Kemarin di panti saya tuh ada serahkan beras bantuan untuk ke sana. Panti saya punya 9 mualaf anak. Mana, Bu? Panti mana tuh? Di seberang. Desa Kapur. 9 anak mualaf, jadi saya nitipkan di situ. Jadi setiap bulan tuh kami ngasih anak-anak itu 100. Pakaian sekolahnya saya belikan. Pokok ya keperluan buku apa kami belikan. Kadang minta kawan-kawan mualaf sumbang untuk mereka gitu. Baik, Bu, sedikit masukan dari saya untuk Ibu. Ibu bikin laporan anak yang di panti tadi ke dinas sosial, ya? Enggak, dinas Bu. sosial. Kenapa, Bu? Enggak ada saya masukkan. Iya. Saya enggak ada masukkan di mana-mana. Fungsikan sekretaris untuk membuat pemberitahuan dinas sosial bahwa ada 9 orang kondisi mualaf tadi, anak-anak yang diasuh di panti apa itu, supaya nanti dinas sosial yang turun. Saya ini dah kecewa, terserang Bu. Saya tidak mau masukkan apa-apa ke mana. Apa sebab? Dulu saya pernah, guru ngaji saya masukkan juga. Ya. Bu, katanya udah penuh, dibalikkan surat kita. Dibalikkan macam mana yang lainnya, Bu. Jadi ya saya nggak mau. Udah, saya gitu aja. Waktu wali kota itu programnya, saya dulu pernah menjadi kepala bagian Kesra. Saya menyantuni seluruh guru ngaji yang ada di Kota Pontianak. Enggak ada, saya enggak dapat, udah penuh, Bu. Dulu katanya. saya sebentar aja jadi kepala bagian itu, pas saya turun selesai lah gitu kan.
Iya, biasanya saya begitu. udah Ganti pernah. kepala, ganti kebijakan, biasanya begitu. Saya dah selalu meminta untuk guru ngaji, jadi ndak ada di mana menangkap saya, ndak mau. Udahlah saya berjuang sendiri sama kawan-kawan aja. Ya. Jadi saya minta dengan mualaf tuh saya minta sumbang-sumbang sekian gitu untuk guru ngaji, belikan beras. Jadi kami yang membayarkan guru ngajinya. Guru ngaji tidak minta, tapi kami kan ya punya hati kan. Guru ngaji semata-mata tentang ajar kita. Ya. Masa kita ndak dikasih? Nggak minta, cuman kita sama Sekedar, kan merasa Sekedar belikan beras, belikan gula untuk mereka. Betul. Ya. Saya udah minta, Bu, Ibu kok bilang minta sana, minta ini, nggak usah lah. Saya nggak pernah mau minta lagi. Nggak ditangkapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.